Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azizah dan teman saya Muhammad Abdul Aziz Safin Iwan. Dalam kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan. Berbagai sudut pandang menggolongkan media pembelajaran berdasarkan 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Contohnya, foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal, bunyi-bunyi dan vokalisasi. Contohnya seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual yaitu menggabungkan antara audio dan media visual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audiovisual dibedakan menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual bergerak. Media audiovisual diam, diantaranya itu TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara. Yang kedua yaitu media audiovisual gerak. Contohnya yaitu film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain sebagainya. Karakteristik media pembelajaran. Gerlach dan Ellie mengungkapkan 3 karakteristik media pembelajaran. Yang pertama yaitu fiksatif, yaitu menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua yaitu manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruangan dan waktu. Sebagai contohnya, proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik deep recording. Yang ketiga yaitu distributif, adalah menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruangan dan secara bersamaan kejadian itu disajikan pada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Contohnya itu CD dan flash disk dan lain. Contohnya masih banyak lagi. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Kelebihannya dapat memusatkan perhatian, pertahanan pemusatan perhatian. Yang kedua, harganya relatif murah.
Yang ketiga, sifatnya mudah dipindahkan. Yang keempat, bisa mengatasi masalah waktu jika digunakan bersama-sama. Yang kelima, dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Yang keenam, dapat merangsang partisipasi aktif. Yang ketujuh, dapat memusatkan perhatian siswa. Kekurangan dari media audio yang pertama yaitu sifatnya komunikasinya satu arah. Yang kedua, biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrol. Yang ketiga, menjadwalkan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. Yang kedua yaitu media visual. Kelebihannya: 1. Meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua, memungkinkan terjadinya proses pengajaran yang lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Yang keempat, dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Kekurangan dari media visual yang pertama, memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Yang kedua, pesan atau informasi yang panjang atau rumit. Media yang ketiga yaitu media audiovisual. Kelebihannya: 1. Menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak. Kedua, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkah kecepatan belajar. Yang ketiga, kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik. Kekurangannya dari media audiovisual yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang kurang benar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.